Maka disudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang SPP yang akan simulasikan, yaitu mata pelajaran biologi kelas 11 tahun pelajaran 2021-2022 dengan materi pokok tentang sel. Metode yang akan digunakan dalam simulasi video kali ini yaitu model discovery learning dan problem based learning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Guru. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian semua, alhamdulillah baik Bu. Kok yang hadir cuma sedikit? Oh, Ibu kayak kehadirannya dulu ya. Baik Bu. Anggun Febriani Wahyuningsih. Hadir Bu. Malika Arlada Fitra. Hadir Bu. Silvi Aprilia Syarif. Hadir Bu. Sumi Fitri Elida. Dia izin Bu. Oke, baik. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang KD 3.1.1 tentang menjelaskan sejarah penemuan sel dan teori sel, dan 3.1.2 menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah dan teori penemuan sel serta komponen kimiawi penyusun sel. Sebelumnya Ibu mau nanya, ada yang tahu dari pengertian penyusun sel? Coba sebutkan Anggun. Selatan dan disusun dari makhluk hidup. Baik, terima kasih. Jadi sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Dan adakah yang tahu dari komponen penyusun sel ini? Sebelum Ibu menampilkan PPT, komponen organik sama komponen anorganik. Baik, terima kasih Monica. Sip. Baiklah anak-anak, untuk lebih lanjutnya Ibu akan menampilkan PPT mengenai sejarah dan teori penemuan sel serta komponen kimiawi penyusun sel. Baiklah anak-anak, ini PPT yang Ibu maksud tadi. Apakah kelihatan dengan jelas? Kelihatan Bu. Oke, pada karya yang pertama kita membahas tentang sejarah penemuan sel dan teori sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Koch pada tahun 1665. Robert Koch ini menemukan ruang-ruangan kosong dari sayatan gabus yang diamati di bawah mikroskop. Terus, penemuan tentang sel ini berkembang ketika Anthony van Leeuwenhoek menjadi orang yang pertama kali melihat sel hidup dari alga Spirogyra sp. pada tahun 1674. Sejak itulah, para ilmuwan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan percobaan tentang sel. Dan selanjutnya, banyak sekali ilmuwan yang mencoba untuk mengungkapkan teori-teori tentang sel ini. Di antaranya yang pertama
dan Johann Jacob menyatakan bahwa individu merupakan kesatuan dari sel-sel. Dan yang ketiga yaitu Henry Duplucek menyatakan bahwa sel merupakan bagian terpenting dari organisme. Dan yang selanjutnya yaitu Matthias Jacob Sekleiden pada tahun 1838 dan Theodor Cekwan pada tahun 1839. Dia melakukan penelitian kepada tumbuhan dan menemukan adanya sel tumbuhan. Sedangkan Cekwan melakukan penelitian terhadap hewan dan menemukan adanya sel hewan. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian dari sel. Dari awal tadi kan ada ibu tanya siapa yang tahu mengenai pengertian sel ini. Dijawab oleh Melika. Sel merupakan unit struktural fungsional dan hederitas pada makhluk hidup. Serta sel sebagai unit struktural terkecil bermakna bahwa sel merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup. Terus setiap sel ini tersusun dari berbagai bagian. Yang pertama, membran plasma, nukleus, sitoplasma, dan organel sel. Oke, kita lanjut ya. Sel sebagai unit fungsional bermakna bahwa sel atau sel-sel penyusun tubuh makhluk hidup melakukan suatu fungsi atau kegiatan proses hidup. Serta fungsi yang dilakukan oleh sel adalah respirasi, ekskresi, transportasi, sintesis, reproduksi, serta sekresi dan respon atau tanggapan terhadap rangsangan. Baiklah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah ada yang tahu pengertian dari respirasi ini? Tahu, Bu. Oke, silakan Silvi. Respirasi itu bernafas, Bu. Bernafas. Ya. Organ apa aja yang mempunyai respirasi? Organ ada hidung, faring, epiktolis, laring, trakea, paru-paru, bronkiolus, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Silvi. Ya, Bu. Jadi respirasi ini merupakan pernafasan yang terdiri dari faring, Dari hidung, terdiri dari hidung, lalu ke faring, faring, epiglotis, epiglotis, laring, laring, trakea, trakea, tabung bronkial, dan yang terakhir bronkiolus. paru-paru. Bronkiolus dan paru-paru. Jadi inilah susunan dari sekresi ya, anak. Ya, Bu. Silakan dicatat. Baik, Bu. Oke, selanjutnya ekskresi. Adakah yang tahu pengertian dari ekskresi ini? Saya, Bu. Oke, silakan Malika. Ekskresi itu proses pengeluaran, Bu. Ya, organnya apa saja? Organ-organnya yaitu ginjal, paru-paru, kulit, misalnya seperti itu. Oke, makasih Malika. Jadi ekskresi ini merupakan pengeluaran yang terjadi pada makhluk hidup atau sisa-sisa. Ginjal Yang terdiri dari ginjal, kulit, paru-paru dan paru-paru, dan yang terakhir hati. Oke, ini komponen dari ekskresi ya, silakan dicatat. Oke, sebelumnya ada yang tahu dari ginjal ini apa yang dikeluarkannya? urin. Baik, ginjal mengeluarkan urin. Ya, Bu. Ya, Bu. Terus kulit Keringat, Bu. mengeluarkan keringat. Ya, Bu. Selanjutnya paru-paru apa yang dikeluarkannya? CO2. CO2. Dan hati mengeluarkan
sekresi. Oke, silakan Anggun. Sekresi itu proses untuk membuat dan melepaskan substansi kimia dalam bentuk lendir yang dilakukan oleh sel tubuh dan kelenjar. Oke, baik. Apakah ada organ penyusun dari sekresi ini? Saya tidak tahu, Bu. Oke. Kita lanjut. Sebelumnya ada yang bisa membantu Ibu untuk menghapus papan? Bisa, Bu. Oke, silakan. Sudah dicatat kan? Sudah, Bu. Oke. Masih mau lanjut anak-anak? Lanjut, Bu. Oke, selanjutnya kita masuk kepada komponen penyusun sel. Komponen penyusun sel ini ada dua. Yang pertama komponen organik. Komponen organik ini terdiri dari karbohidrat. Apakah kalian tahu apa itu karbohidrat? Pembentuk struktur sel. Oke, kan sudah tidak jarang terdengar telinga kan? Nah, karbohidrat ini terdiri atas unsur C, H, dan O dengan rumus N+CnH2ON dalam sebuah sel. Karbohidrat ini berfungsi sebagai pembentuk struktur sel serta komponen penyusun DNA serta untuk menghasilkan energi. Dan yang kedua yaitu protein. Apakah sudah tahu apa itu protein? Oke, protein ini disusun oleh asam amino dan berperan sebagai salah satu penyusun membran sel, membantu transfer substansi tertentu dan mempercepat reaksi kimia dalam sel. Reaksi kimia ini tersebut terjadi dalam pembentukan protein fungsional yaitu pada enzim. Terus yang ketiga yaitu lemak. Lemak ini tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Lemak berfungsi sebagai komponen utama penyusun membran plasma. Dan yang terakhir yaitu asam nukleat. Asam nukleat tersusun oleh nukleotida. Asam nukleat ini terdiri dari DNA dan RNA. Asam nukleat itu sendiri berperan dalam pengatur pewarisan sifat dan sintesis pada protein. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Oke, tidak tergesa-gesa Ibu menjelaskan ya. Ya, Bu. Oke, komponen yang kedua yaitu anorganik. Anorganik ini terdiri dari air. Sudah tidak heran kan dengan kata air? Oke, air merupakan komponen kimiawi sel yang komposisinya paling banyak. Fungsi air dalam sel sebagai pelarut bahan organik dan anorganik serta mempercepat reaksi biologi dalam sel. Yang kedua, vitamin. Vitamin berperan sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. Macam-macam vitamin diantaranya yaitu vitamin A, D, E, K, B, dan vitamin C. Kalian kan sudah tahu fungsi dari vitamin ini kan? Sudah, Bu. Oke, tidak perlu Ibu jelaskan lagi ya. Sudah, Bu. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu mineral. Mineral merupakan komponen anorganik terakhir mineral merupakan komponen anorganik yang berperan dalam aktivitas metabolisme sel, pengatur kerja enzim serta memelihara tekanan osmosis sel. Oke, ada yang mencatatkan? Ada, Bu. Oke, selanjutnya kita masuk kepada struktur sel. Struktur sel ini ada struktur sel pada hewan dan struktur sel tumbuhan.
Sel hewan terdiri dari kariotik, kromatin atau kromosom, nukleoplasma, dan nukleolus. Yang ini termasuk dari komponen nukleolus, serta sitoplasma, sitoskeleton, termasuk kepada komponen protoplasma, serta membran sel. Saya Bu. Oke, silakan Malika. Ekresi itu proses pengeluaran Bu. Ya, organnya apa saja? Organ-organnya itu ginjal, paru-paru, kulit, misalnya itu Bu. Oke, makasih Malika. Jadi ekresi ini merupakan pengeluaran yang terjadi pada makhluk hidup atau sisa-sisa Ginjal itu aja Bu. yang terdiri dari ginjal, Kulit, kulit, paru-paru dan paru-paru, dan yang terakhir hati. hati. Oke, ini komponen dari ekresi ya, silakan dicatat. Kalau ginjal apa yang keluarkannya mau? Kalau ginjal kan? Hati kan jadi. Oke, sebelumnya ada yang tahu dari ginjal ini apa yang dikeluarkannya? Urin. Urin, Bu. Baik, ginjal mengeluarkan urin. Ya, Bu. Ya Bu. Terus kulit keringat, Bu. Kulit mengeluarkan keringat. Ya, Bu. Selanjutnya paru-paru apa yang dikeluarkannya? CO2. CO2. Dan hati mengeluarkan. Cairan yang bertubuh. Oke, makasih Ambun. Dan selanjutnya, apakah ada yang tahu pengertian dari sekresi? Oke, silakan Ambun. Sekresi itu proses untuk membuat dan melepaskan substansi kimia dalam bentuk lendir yang dilakukan oleh sel tubuh dan kelenjar. Oke, baik. Apakah ada organ penyusun dari sekresi ini? Saya tidak tahu Bu. Oke. Kita lanjut. Sebelumnya ada yang bisa membantu Ibu untuk menghapus papan? Bisa, Bu. Oke, silakan. Sudah dicatat kan? Sudah, Bu. Oke. Masih mau lanjut anak-anak? Lanjut, Bu. Oke, selanjutnya kita masuk kepada komponen penyusun sel. Komponen penyusun sel ini ada dua. Yang pertama komponen organik. Komponen organik ini terdiri dari karbohidrat. Apakah kalian tahu apa itu karbohidrat? Pembentuk struktur sel Bu. Oke, kan sudah tidak jarang terdengar di telinga kan? Nah, karbohidrat ini terdiri atas unsur C, H, dan O dengan rumus N+CnH2ON dalam sebuah sel. Karbohidrat ini berfungsi sebagai pembentuk struktur sel, serta komponen penyusun DNA, serta untuk menghasilkan energi. Dan yang kedua yaitu protein. Apakah sudah tahu apa itu protein? Oke, protein ini disusun oleh asam amino dan berperan sebagai salah satu penyusun membran sel, membantu transfer substansi tertentu dan mempercepat reaksi kimia dalam sel. Reaksi kimia ini tersebut terjadi dalam pembentukan protein fungsional, yaitu pada enzim. Terus yang ketiga yaitu lemak. Lemak ini tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Lemak berfungsi sebagai komponen utama penyusun membran plasma. Dan yang terakhir
terakhir yaitu asam nukleat. Asam nukleat tersusun oleh nukleotida. Asam nukleat ini terdiri dari DNA dan RNA. Asam nukleat itu sendiri berperan dalam pengatur pewarisan sifat dan sintesis pada protein. Apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Oke, tidak tergesa-gesa Ibu menjelaskan ya. Ya, Bu. Oke, komponen yang kedua yaitu anorganik. Anorganik ini terdiri dari air. Sudah tidak heran kan dengan kata air? Tidak, Bu. Oke, air merupakan komponen kimiawi sel yang komposisinya paling banyak. Fungsi air dalam sel sebagai pelarut bahan organik dan anorganik serta mempercepat reaksi biologi dalam sel. Yang kedua, vitamin. Vitamin berperan sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. Macam-macam vitamin diantaranya yaitu vitamin A, D, E, K, B, dan vitamin C. Kalian kan sudah tahu fungsi dari vitamin ini kan? Sudah Bu. Oke, tidak perlu Ibu jelaskan lagi ya. Sudah Bu. Kita lanjut, yang ketiga yaitu mineral. Mineral merupakan komponen anorganik terakhir mineral merupakan komponen anorganik yang berperan dalam aktivitas metabolisme sel, pengatur kerja enzim serta memelihara tekanan osmosis sel. Oke, ada yang menyatakan? Ada Bu. Oke, selanjutnya kita masuk kepada struktur sel. Struktur sel ini ada struktur sel pada hewan dan struktur sel tumbuhan. Sel hewan terdiri dari kariotik, kromatin atau kromosom, nukleoplasma, dan nukleolus. Yang ini termasuk dari komponen nukleolus, serta sitoplasma, sitoskeleton, termasuk kepada komponen protoplasma, serta membran sel. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian dari nukleus. Nukleus merupakan organel sel yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. Jadi fungsi nukleus ini yaitu mengatur seluruh kegiatan sel. Dan yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian sel yang terbungkus dari membran plasma yang terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Serta fungsi dari sitoplasma ini yaitu sebagai tempat penyimpan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Dan yang terakhir yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton ini adalah rangka sel atau kerangka dari sel. Jaringan berkas-berkas protein menyusun sitoplasma dalam sel. Dan yang selanjutnya, jaringan pada sel tumbuhan. Hampir-hampir mirip dengan sel hewan, tetapi bedanya yaitu sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Jadi pembeda antara struktur sel hewan dengan sel tumbuhan yaitu dinding selnya. Nanti ada pertanyaan dari evaluasi yang Ibu buat tuh. Oke, kita lanjut. Struktur dari membran sel. Struktur dari membran sel ini terdiri dari fosfolipid terbagi menjadi fosfat, yaitu hidrofilik atau mengikat air, dan lipid terdiri dari hidrofilik atau tidak suka dengan air. Karena ada dua fosfolipid, bagian bawah dan atas, maka disebut dengan fosfolipid bilayar. Jadi fosfolipid bilayar itu yaitu bagian atas dan bagian bawah. Yang selanjutnya yaitu protein integral, adalah protein yang menembus dari atas sampai bawah membran sel. Terus protein perifer yang hanya berada pada bagian atas atau bawah membran sel. Yang ketiga, protein saluran, punya pori-pori yang menyalurkan ion pelarut air. Dan yang selanjutnya glikolipid atau glikogen.
yang menempel pada fosfolipid dapat membantu menampilkan membran. Dan yang terakhir yaitu glicoprotein atau glikogen yang menempatkan pada protein, berperan sebagai reseptor hormon dan neurotransmitter. Oke, kita lanjut kepada tipe-tipe sel. Secara struktural, sel terbagi menjadi dua jenis, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Oke, kita bahas tentang sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti sel, sehingga materi genetik di dalamnya belum terpisah dengan bagian sel lainnya. Contoh dari organisme yang memiliki sel prokariotik adalah Archaeobacteria, terus Eubacteria, dan Cyanobacteria. Selain inti sel, sel prokariotik memiliki dinding sel, membran plasma, ribosom, plasmid, dan organel pergerakan. Oke, kita lanjut kepada sel eukariotik. Sudah kita ketahui bahwa sel eukariotik ini merupakan sel yang sudah memiliki membran inti, terbukti dengan sudah terbungkusnya DNA serta RNA dengan membran inti, sehingga terpisah dengan organel sel lainnya. Apakah sampai sini kalian paham? Paham, Bu. Oke, ini bagian dari struktur sel prokariotik dan sel eukariotik. Gambar yang pertama itu adalah sel prokariotik dan gambar yang kedua itu yaitu sel eukariotik. Nampak kan? Nampak, Bu. Oke. Udah habis. Baiklah, dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Oke, silakan Malika. Pada sel eukariotik tadi, Bu. Ya, Kan pada sel eukariotik dia punya inti sel, Bu. ya. Nanti apa yang akan terjadi jika inti selnya ini diambil, Bu? Apakah nanti akan berkurang fungsinya atau gimana, atau mati ya, Bu? Oke, baik. Sudah kita ketahui bahwa inti sel ini merupakan bagian terpenting. Jika kita ambil dari sel, jika tidak ada sel intinya, tidak akan bisa tumbuh, bermetabolisme, serta berproduksi ataupun membentuk protein yang diperlukan, sehingga sel itu akan mati. Oke, apakah Malika mengerti? Mengerti, Bu. Baik, terima kasih. Oke, sebelum Ibu lanjutkan dengan evaluasi, Ibu mau salah satu dari kalian menyimpulkan dari penjabaran yang sudah Ibu jabarkan panjang lebar tadi. Jika ada dari kalian yang bisa menyimpulkan, maka akan Ibu beri nilai plus. Saya, Bu. Oke, silakan Anggun. Pengertian sel yaitu unit terkecil dari makhluk hidup. Iya. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Lanjut. Kemudian ada dua komponen penyusun sel. Yang pertama yaitu komponen organik dan komponen anorganik. Komponen organik itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Ya. Sedangkan komponen anorganik terdiri dari air, vitamin, dan mineral. Kemudian ada ada struktur sel, Lanjut. yaitu ada struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Dan struktur sel hewan ini terdiri dari nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Sedangkan sel tumbuhan terdiri dari nukleus, sitoskeleton, dan sitoplasma. Selanjutnya ada tipe-tipe sel. Tipe sel ini ada dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Oke. Tadi kan Ibu menjelaskan apa yang membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan. Ada yang bisa menjawab? Bisa, Bu. Oke, silakan Silvi.
dinding sel. Oke, berarti yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan yaitu dinding selnya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum Ibu memberikan soal evaluasi? Tidak ada, Bu. Oke, kalian mau cepat-cepat pulang ya? Ya. Ya, Bu. Sudah sore, Bu. Oke, baiklah, Ibu akan memberi kalian soal evaluasi. Waktu pengerjaannya yaitu 10 menit dengan 5 soal. Tidak ada yang mencontek ya. Bu. Ini soal, Bu. Tidak usah. Waktu pengerjaannya kita 5 detik ya. Yang bulan pertama akan dikasih nilai itu 5. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baiklah anak-anak, sampai di sinilah pelajaran kita hari ini. Kita lanjut minggu depan ya. Apa lagi? Tentang itu, Bu. Pelajaran manusia kan? Ya, Bu. Oke. Baiklah, sebelum Ibu akhiri,